kekuatan pembeli, kekuatan dan lain sebagainya ya. Nah, maka tugasnya untuk menganalisis itu adalah untuk scanning ya, monitoring, forecasting dan assessing. Scanning ya jelas potensi awal, potensi perubahan tren lingkungan ini kan jelas. Ini kok 5 bulan ini kok ada deflasi ya, artinya penurunan ini misalnya. Ini kalau biasanya kan naik ya, harga-harga naik, ini kok harga-harga kok turun gitu. Apa penyebabnya? Wah gitu. Wah ini kan malah baik ya. Wah itu kan Anda bisa lihat secara ekonomi bagaimana namanya deflasi itu. Ya, terus kemudian juga monitoring ya. Setelah dari scanning kita monitoring ya. Kelihatan trennya yang muncul apa ini nanti. Ya di beberapa industri juga kita lihat gitu. Nanti di industri misalnya sepeda motor listrik itu kan kelihatan itu trennya kayak apa nih. Forecasting kemudian assessing. Ya. Jadi sekali lagi kalau ekonomi ya berhubungan dengan inflasi ya, tingkat inflasi, tingkat bunga ya, trade defisit atau surplus atau enggak kan gitu. Itu lihat tuh kalau kita ini defisit terus menurut ya ini berbahaya ini ya. Ya. Terus kemudian juga personal saving rate ya, business saving rate. Terus kemudian gross domestic product ini untuk menentukan kesejahteraan kita kan gitu ya. GDP kita itu berapa? Semakin besar maka kita semakin semakin makmur. Nah ini jadi social cultural segment ini ya ini kan juga harus kita perhatikan ya bahwa ini ada yang namanya women in the workplace ya bahwa perempuan-perempuan sekarang ini juga sekarang udah punya karir kan itu. Ya. Terus kemudian sudah mulai juga concern ya pada environment. Ya, ada suatu perubahan kerja ya, career preferences ya. Itu tadi enggak selalu semuanya punya peluang ya. Pertamina sudah 2 kali CEO-nya adalah perempuan misalnya kayak gitu ya. Kemudian juga ada shift in product and services service preference. Preferensi terhadap produk dan jasa itu semakin hari semakin tinggi. Jadi nggak bisa lagi kita nyari yang membuat produk atau jasa, membuat barang dan jasa itu secara sembarangan itu sudah nggak bisa lagi. Global ini ya. Nah, product innovation. Jadi kalau kita nggak punya yang namanya keunggulan ya, salah satunya adalah kita punya inovasi. Ya, kemudian fokus on private and government supported R&D. Nah, ini sayangnya ini kita ini R&D-nya nggak dikembangkan ya. R&D kita ini rust and dust ya, berdebu dan berkarat kan gitu. Nah, padahal lewat research and development itu lahirlah barang-barang atau produk-produk yang inovatif kan itu. Mestinya begitu. Jadi tanya mana biaya riset and development-nya? Nggak ada. Kalau ada pun ya nggak signifikan itu ya. Padahal ini penting banget ini ya. Terus kemudian global ini ada yang namanya communication teknologi ICT kan itu. Ya ini juga penting. Teknologi ini ya. Kemudian political ini juga ya antitrust, tax. Nah ini ya tax ini ya hukum pajak, deregulasi, labor training laws ya, educational philosophy and policy. Nah ini juga harus diperhatikan. Nah kalau yang ini biasa ini ya. Struktur demografi segmen kita ini, segmen demografi kita ini oke, kita sudah sekarang ini menikmati kue atau bonus demografi yang tidak didapatkan oleh negara Eropa. Eropa itu malah namanya growth-nya itu kan negatif. Ya. Maka sekarang ini kayaknya nih ada banyak ditawarkan green card nih besar-besaran kalau Anda mau tinggal di sana. Di Eropa juga itu. Anda kalau mau tinggal di sana itu malah dibayar itu. Dan gede itu asal Anda mau tinggal di sana minimal 10 tahun. Ya, 10 tahun tuh Anda bisa ya dikasih pekerjaan, dikasih uang tuh bahkan itu jelas itu. Ya, kalau kita ini ya populasinya yang namanya size atau jumlah populasi kita udah cukup 280 juta kan gitu. Itu pasar yang besar. Ya, kemudian juga struktur usia ini di mana di kita ini paling besar adalah di usia produktif kan itu ya. Geografik distribusinya, nah ini yang mungkin agak kurang merata kan itu, masih terpusat di Pulau Jawa misalnya. Ethnic mix-nya kita nggak kayak di Amerika kan gitu ya,
bahwa etnik kita ini masih tetap enggak bisa bekerja sama kan gitu. Justru ini menjadi kekuatan. Ya, kemudian juga income distribusi itu masih belum merata juga, masih dinikmati oleh 20% kan itu ya, masih banyak pertukaran uang itu di Jakarta misalnya, di ibu kota kan itu. Sementara yang lain-lain enggak. Ya. 75% itu berarti uang itu mengalir di Jakarta misalnya itu ya. Sementara 25% tersebar di seluruh Nusantara. Nah, itu kan ya. Nah, ini. Kemudian kita pakai modelnya ini yaitu Five Forces Competitiveness. Ada ancaman pendatang baru, ya kekuatan supplier, kekuatan pembeli, ya substitusi dan yang sudah ada. Maka kemarin kita sudah sepakat bahwa kita harus untuk menghadapi ancaman pendatang baru kita harus menentukan atau kita harus membuat strategi yang namanya barrier to entry. Apa saja? Yaitu economic of scale. Perusahaan-perusahaan besar ya, kalau orang yang karena perusahaan yang sudah masuk di dalam economy of scale pasti dia bisa membuat harga yang murah. Kenapa? Lah dia kan memproduksi massal kan itu, banyak kan itu. Cost per unitnya menjadi murah. Ya, maka ini nggak bisa dilawan ya dengan perusahaan-perusahaan yang masih ini yang lebih kecil itu size-nya itu ya dia tidak bisa dia menghadapi harga-harga yang murah kan gitu. Ya, maka kenapa perusahaan besar itu ya dia bisa bertahan ya karena dia udah masuk yang namanya pada tahap economic of scale. Ya, kemudian juga mengembangkan produk diferensiasi itu ya. Maka ini ya bahwa keputusan strategik itu ya banyak dipengaruhi oleh keputusan marketing kan itu. Jadi dengan bahasa lain bahwa marketing ini memang menyumbang ya sebagian besar untuk keputusan-keputusan di tingkat strategik. Ya. Seperti apa produk baru itu kan kegiatannya marketing. Produk baru itu adalah keputusan strategik. Kemudian merger itu nanti ya, terus ada akuisisi ya. Nah, itu merupakan salah satu strategi yang bisa dipilih. Switching cost kita bisa terapkan gitu. Jadi kalau you udah masuk mau keluar tuh rugi malahan ya. Ya, akses to distribution channel-nya itu kalau kita udah menguasai distribusi maka kita bisa menguasai pasar. Ya, sampai itu tadi government policy ya. Jadi kalau kita mau ini dekat dengan penguasa ini ya ini sah-sah saja gitu. Kita bisa ini mengantongi hak ya khusus misalnya lewat government policy. Economic of scale ya ini ya produk diferensiasi itu produk kita itu memang harus unik ya. Kita harus punya customer loyalty ya. Harganya ya harganya juga punya harga yang kompetitif. Ya, lah kalau kita udah di economic of scale ya pasti bisa. Ya gitu ya. Switching cost itu tadi. Nah, access to distribution channel ya. Ini ya ini barrier to entry ya. Ya ini sudah ya kemarin dan akhirnya kita udah bisa menentukan ya bahwa industri yang tidak menarik itu adalah industri yang low entry barriers. Barrier to entry-nya itu rendah. Artinya semua orang bisa masuk. Supplier and buyer itu have strong position. Ya, mereka bisa itu tadi ya menerapkan harga gitu ya, membuat kekuatan gitu ya. Nah, itu mempengaruhi gitu, enggak menarik juga ini. Ya, ini adalah strong traits ya from substitute product. Ya, kalau produk penggantinya terlalu kuat ya enggak menarik juga. Ya, intensitasnya itu terlalu banyak gitu, intensif ya enggak menarik. Ini semua adalah karena akan menghasilkan low profit potential. Yang menarik yang gimana? Ya, yang kita maka harus mengembangkan high entry barriers supaya mereka nggak bisa masuk. Ya, gitu, ya. Kemudian supplier and buyer have fixed position. Ya, kalau tadi strong ini di dalam produk substitusi ya nggak mungkin kalau nggak ada kan itu. Ya,
nol itu nggak mungkin kan itu. Tapi kalau itu view itu tetap menarik kan itu. Karena apa? Ya itu memacu kita kan itu. Supaya kita tuh ada pesaingnya. Ya. Kemudian kalau strong nggak menarik ya. Nah ini kalau yang apa? Yang sudah ada. Tapi yang menarik adalah moderat ya. Jadi pesaingnya itu ya tetap ada. Kalau nggak ada nggak menarik. Tapi kalau terlalu banyak ya nggak menarik. Ya ini nanti bisa dimensi-dimensi strategiknya. Ya ini extent of technological leadership kita punya nggak itu? Ya. Jadi kita ini kan masih krisis CEO ya, Chief Executive Officer itu kan bisa dihitung ya. Berapa nama-nama seperti Tandri Abeng, Pak Jonan ya, beberapa nama itu ya, artinya itu jaminan deh. Ya kalau dipegang beliau itu pasti mungkin Ahok itu juga masuk ke sana ya. Nah ini. Jadi kita kembangkan yang namanya leadership ya, extent of technological leadership yang terutama mengusung teknologi ini. Ya. Terus kemudian juga produk quality ini kayaknya sudah nggak bisa ditawar lagi deh. Ya quality. Ya. Terus kemudian ada ya, itu produk pricing. Nah ini pricing policy di antara semuanya ini yang paling gampang dirasakan ya strateginya ya pricing. Ya enggak? Iya. Misalnya ya itu tadi diskon lewat potongan pembelian ya, beli satu dapat dua kan gitu ya. Nah, itu dengan harga-harga yang menarik begitu saya kira ini menjadi apa impulse buying-nya menjadi tinggi. Yang tadinya itu cuman lihat-lihat saja ketika lihat wah harganya itu langsung impulse buying-nya tinggi. Itu menarik kan itu. Terus yang tidak kalah menariknya juga distribution channel-nya, channel distribusi juga ini juga banyak. Maka kenapa motor-motor atau mobil Jepang itu masih diminati ya karena dia punya distribusi channelnya di seluruh Indonesia. Perusahaan-perusahaan yang baru masuk kadang-kadang kan hanya di kota-kota besar aja cuma satu atau mungkin nggak ada. Misalnya di beberapa merek tertentu itu Semarang itu adanya di misalnya di Kudus misalnya gitu ya bisa juga. Tapi itu nggak menarik ya. Yang kelima adalah nah ini kayaknya udah standar deh ya standar layanan customer service. Ya, sekarang kan muncul apa itu namanya? Dominan logic service ya, service dominan logic. Kalau dulu kan goods dominan logic, sekarang service dominan logic. Jadi apapun itu selalu mesti berhubungan dengan mesti ada pelayanannya kan itu. Ya. Jadi nanti Anda bisa lihat tuh yang namanya service dominan logic itu sekarang konsep baru itu. Nggak bisa dipisahkan lagi sekarang ya namanya service dominan logic. Ya, oke. Okay. Nih ya, jadi ya kompetitornya ya kita bagaimana ini kita bisa kembangkan komputer intelligence ya. Ya. Tapi harus etis nih ya, kita harus etis. Ya, ini maka nah, ini menghadapi ini tadi ya lingkungan kompetitor ya. Nah, kita bisa kesimpulkan ini strategi mereka saat ini bagaimana. Dengan kita gimana? Apakah itu lebih sama, lebih tinggi atau lebih rendah? Kita asumsikannya, kita juga bisa mengasuh dan capability-nya bisa kita kembangkan. Ya, oke. Ya, kita akan presentasi dulu, nanti kita lanjutkan dengan analisis internal. Saya kira ya kalau eksternal itu kan nggak bisa kita kontrol ya. Jadi dengan analisis ini kita melihat bahwa industri menarik atau enggak. Justru manajemen strategi adalah upaya menumbuh kembangkan strength ya. Strength itu adalah analisis internal itu nanti. Jadi strength-nya apa? Bagaimana sumber daya, baik man, money, material, mesin-mesin itu kan sumber daya man ya, manusia, money ya, uang, mesin-mesin ya. Man, money, material, mesin-mesin ya. Nah, itu bagaimana ini nanti apakah dia punya capability enggak ya. Jadi ketika sumber daya punya capability, maka itulah yang disebut dengan core competence atau kompetensi inti. Inilah yang dikembangkan bisa menjadi kita punya yang namanya keunggulan bersaing. Nah, itu tadi ketika kita punya keunggulan bersaing, maka ya perusahaan kita itu mesti
itu tadi udah masuk dalam yang namanya sustainable competitive advantage yang tidak mudah ditiru kan gitu. Bernilai, tidak mudah ditiru, ya, tidak ada produksi substitusi kan gitu. Ya. Nah, seperti itu. Jadi itu kenapa analisis eksternal penting ya itu tadi. Ya. Nanti yang kedua kita akan, ini juga penting ya, eksternal. Maksudnya itu dua-duanya penting. Yang pertama adalah untuk melihat industri menarik ini, industri itu menarik atau enggak. Ya, dari situ kita juga bisa menarik bahwa apakah ada peluang dan ancaman atau enggak. Peluangnya apa? Kalau ada kita eksploitasi ya. Kalau kemudian ada ancaman ya kita bisa mengeliminir kan gitu. Ya. Nah, oke. Silahkan ya teman-teman ya, kita akan presentasi dulu. Itu kan ada dua itu ya, nanti yang satu Udinus, yang satu nanti yang bukan ya, bukan Udinus ya. Nanti kita bisa lihat kayak apa nih kita memandang diri kita itu, institusi kita itu seperti apa. Ya, silakan. Ya, ini udah ada lebih dari 15 ya. Silakan, itu ada ya, Adam, Zulfikar ya, ada Adevia, Ali, Natalia, Arwan, Ayu ya. Ya. Saya sekalian saya absen ya. Mas Adam. Halo. Ya. Adevia Perdana. Hadir, Pak. Oh ya. Ali. Ya, Mas Ali. Ya, hadir, Pak. Yang tadi dari awal ya. Oke, Anatalia. Hadir, Pak. Mana? Oh ya. Di mana ini? Di mall ini? Di rumah. Arwan? Hadir, Pak. Oh ya. Ayu Tria? Hadir, Pak. Oke. Catur Widayat? Hadir, Pak. David ya, Hendra Wijaya? Hadir, Pak. Oh ya. Dio Anggreni? Dio? Halo, Pak, maaf tadi sinyalnya jelek keluar. Gimana, Pak? Ya, ini kan saya absen nih, lagi saya panggil satu-satu. Oh iya, iya Pak. Oh, lah bisa join enggak ini? Maksudnya bisa Ya Pak, menangkap. ini. Gimana? Ya bisa Pak, ini barusan join lagi Pak. Oh ya. Oke, Imam Budianto. Hadir, Pak. Oh ya. Muhammad Helmi. Hadir, Pak. Nadia Himatul Ulya. Hadir Pak. Okta Aulia. Hadir, Pak. Rinaldi Sinaga. Ada, Pak. Oke. Rizka Oktama. Hadir, Pak. Septiana Purwaningsih. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Ya. Taris Yoga. Hadir, Pak. Oke. Ya, oke. Silakan teman-teman ya. Kita bisa diskusikan ya. Jadi nanti mau yang Udinus dulu atau yang non Udinus ya enggak apa-apa ya. Nanti kita akan melihat ya bagaimana Anda memahami analisis eksternal itu. Ya, silakan. Boleh saya yang eksternal, yang non Udinus, Pak? Ya. Izin share screen ya, Pak. Oke.
Oke, bisa? Ya Pak, benar Pak. Ini lagi saya buka Pak. Sudah tampil Pak? Ya. Ya, ini saya mencoba menganalisis quarter 5 force Pak dari Tokopedia Pak ya. Ini nanti saya rangkum jadi 2 Pak. Yang pertama itu pertanyaan yang ada 3 pertanyaan yang di soal itu Pak di Kulino. Kemudian yang kedua itu saya mencoba menganalisis secara 5 quarter 5 tadi Pak. Untuk yang pertama Pak, pertanyaan pertama, apa peluang yang bisa dimanfaatkan Tokopedia untuk tetap unggul di pasar kompetitif? Ini yang menurut analisis saya Pak, yang pertama itu adalah algoritma pelanggan. Jadi algoritma itu untuk mensegmentasi Pak. Ya, ada 2 algoritma, yaitu algoritma Key-Means. Algoritma ini digunakan untuk mengkelompokkan konsumen berdasarkan karakteristiknya. Itu contohnya itu kayak waktu kita buka Tokopedia Pak, ketika kita sering searching tentang sepeda, maka yang keluar akan jenis yang sama, sepeda. Kita buka tisu, yang keluar tisu dengan harga yang berbeda dan kemasan yang berbeda. Kemudian yang kedua ada algoritma Key-Means. Ini digunakan untuk menentukan segmentasi pelanggan berdasarkan data transaksi penjualan. Nah, ini yang sering di check out oleh pengguna, Pak. Ini jadi yang pertama algoritma, kemudian Tokopedia bisa memberikan diskon, contohnya kayak kemarin 10-10, itu ada gratis ongkir, gratis pelayanan, maka pelanggan akan lebih banyak check out. Kemudian yang ketiga itu memberikan fasilitas pay later, Pak, yaitu untuk pembeli bisa melakukan kredit. Jadi nggak harus cash atau COD, cash on delivery. Ini mungkin yang keempat ada ekspansi kategori produk, kemudian yang kelima ada kolaborasi dengan brand-brand lokal, yaitu UMKM sebagai platform pendukung ekonomi lokal. Kemudian yang keenam, peningkatan pengalaman pengguna. Ini adalah mempercantik tampilan aplikasi. Kemudian yang ketujuh, logistik yang efisien, itu proses pengantaran barangnya secara cepat dan bisa dimonitoring. Kedelapan, loyalitas dan insentif. Ini maksudnya adalah memberikan pelanggan itu, misal yang sering menggunakan aplikasi diberi gold atau platinum. Jadi ada tingkatannya Pak. Yang ke-9, sustainability, mengadopsi pasar bisnis yang lingkungan untuk menarik konsumen tentang isu-isu yang berkelanjutan. Yang terakhir, yang ke-10, ada edukasi konsumen, memberikan konten edukatif dan panduan untuk membantu konsumen memahami produk dan layanan yang tersedia di plafon. Kemudian pertanyaan yang kedua, Pak, apa saja tantangan utama yang dihadapi Tokopedia dan bagaimana strategi untuk menghadapinya? Tantangan yang pertama itu adalah perlindungan data pelanggan. Kita tahu sendiri sekarang data pelanggan banyak yang kena hack, makanya Tokopedia harus fokus untuk melindungi data pelanggan. Kemudian yang kedua, kepercayaan konsumen. Nah, ini kan karena banyak pesaing, maka Tokopedia harus menjaga kepercayaan konsumen. Contoh strateginya itu memperkuat sistem keamanan transaksinya, menawarkan kebijakan pengembalian barang yang jelas. Kalau barang yang dikirim tidak sesuai, berarti bisa diretur. Kemudian yang ketiga ada persaingan yang ketat. Kita tahu sendiri, sekarang Shopee itu sudah menyalip Tokopedia. Karena Shopee seringkali memberikan diskon-diskon yang luar biasa. Ini strategi untuk mengatasinya. Tokopedia dapat fokus pada diferensiasi layanan seperti menawarkan pengalaman pengguna yang lebih baik, kemudian promosi yang lebih menarik. Yang keempat, ini ada pendistribusian juga, Pak, itu harus lebih cepat. Yang kelima, inovasi teknologi. Kita harus tahu bahwa aplikasi harus lebih mempermudah, nggak ribet tampilannya.
Ini yang keenam ada regulasi dan kebijakan pemerintah. Jadi kalau di Indonesia itu untuk e-commerce sudah izin. Nah, kalau di TikTok Shop itu kan sekarang dilarang ya karena nggak ada izin. Yang ketiga, pertanyaan yang ketiga, berikan rekomendasi strategik untuk Tokopedia agar dapat memperkuat posisi di pasar e-commerce Indonesia, baik dari segi layanan, kemitraan, maupun efisien. Yang pertama, kita harus melakukan inovasi, baik inovasi teknologi, kemudian layanan yang ditingkatkan, yang terpenting sekarang orang suka melihat live, Pak. Ada Tokopedia Shopping Live, jadi pelanggan bisa langsung bertanya produk apa yang dijual. Untuk yang kedua, kemitraan yang strategis, ada kerjasama lagi dengan UMKM. Kemudian yang ketiga, efisiensi operasional, yaitu mengoptimalisasi mata rantai, penggunaan data analitik, dan automasi proses. Jadi sudah canggih, bisa di-track di mana nih barang pesanan saya. Nah, ini kemudian saya melakukan analisis external porter force. Yang pertama itu ancaman dari pendatang baru, itu harus membuat barrier to entry. Tadi udah banyak dijelaskan ya Pak, mungkin bisa saya skip. Kemudian yang kedua ada brand loyalty. Tokopedia itu harus membangun brand yang kuat di mata pelanggan, apalagi sudah IPO yang mempunyai market cap yang sangat besar. Yang ketiga, regulasi peraturan pemerintah. Nah, Tokopedia ini sudah terdaftar di pemerintah Indonesia dan ini dilindungi dalam peraturan pemerintah nomor 80 tahun 2009 tentang pelanggan melalui sistem elektronik. Yang kedua ada daya tawar pemasok atau bargaining power of supplier. Kita tahu ya Pak ya, dalam konteks Tokopedia, pemasok memiliki daya tawar yang bervariasi. Nah, di sini Tokopedia itu dapat menyesuaikan diri dari mana dia ingin membeli. Ini contohkan sekarang pembeli itu bisa memilih Lazada, bisa memilih Blibli, yang lain, makanya Tokopedia ini harus tetap menjaga keunggulannya. Kemudian yang B itu ada ketergantungan pada plafon. Banyak pemasok kecil tergantung pada plafon Tokopedia untuk mencapai pasar yang lebih luas yang mengulangi daya tawar mereka. Yang ketiga, daya tawar pembeli atau bargaining power of buyers. Itu ada variasi pilihan yang lebih banyak. Kemudian harga dan kualitas. Yang keempat, ada ancaman produk pengganti. Alternatif belanja sekarang sudah banyak Pak, apalagi di Jakarta itu ada e-commerce lokal, contohnya ada e-green, itu diantar bahkan real, maksudnya dalam sekarang pesan langsung diantar dan gratis ongkir, karena dia Alfamart sama Indomaret sudah pakai Pak sekarang, jadi dicari Alfamart Indomaret terdekat untuk mengantar barang pesanan kita. Yang kelima, pesaing di industri atau industri rivalry. Yang pertama, kompetisi yang ketat. Kita tahu semua tadi e-commerce pemainnya juga bukan cuma Bukalapak, tetapi ada Shopee, ada Blibli, dan yang lain masih banyak. Yang kedua, ada perbedaan layanan. Meskipun kompetisi yang sangat ketat, Tokopedia harus dapat melayani pelanggan dengan sebaik mungkin, makanya akan timbul loyalitas dari pelanggan. Nah, ini gambaran dari Porter 5 Force infografik. Ini grafiknya seperti ini, dari ada supplier power, buyer powers, kemudian trade of new entry sama sustain. Ini akan menjadikan persaingan ini. Nah, kesimpulan dari yang saya analisis tadi Pak, melalui analisis Porter 5 Force dapat dilihat bahwa Tokopedia berada dalam lingkungan yang penuh tantangan, namun juga menawarkan peluang Pak. Ancaman pendatang baru itu pasti ada. Tokopedia harus terus berinovasi, meningkatkan layanan
kepada pelanggan. Sementara itu daya tawar pemasok, pembeli akan membantu Tokopedia dalam strategi penetapan harga, pengembangan produk. Tokopedia harus tetap bertahan dan eksis jika ingin melakukan inovasi terbaru dalam aplikasinya yang mudah untuk digunakan konsumen dalam memilih barang, kemudahan pembayaran, dan kecepatan pengiriman barang. Maka Tokopedia akan unggul. Demikian Pak dari analisis saya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Ya, ya terima kasih Mas Salik ya. Ya saya kira ini apa ya, kita bisa mendapatkan insight ya bagaimana industri ini kan ini ya, kalau pendatang baru mungkin ini nggak banyak masuk lah kan itu ya, karena ini kan udah perusahaan gede kan gitu ya. Ya mungkin ini menarik kan itu ya, bagi marketplace ini saya kira ini tetap menarik kan gitu ya. Dan mungkin nanti ya itu tadi mungkin ada beberapa persaingan, mungkin hanya beberapa kan itu ya, dan saling akan meningkatkan layanan gitu. Bagaimana bisa khususnya algoritmanya itu menjadi semakin apa ya, semakin kompetitif kan itu. Intinya apa? Ujung-ujungnya adalah customer satisfaction. Itu lagi ya. Satisfaction ketika mereka itu puas dan akhirnya mereka akan loyal kan itu. Itu yang penting. Kalau hanya puas saja selesai gitu. Justru bagaimana customer retention ini ya, bagaimana kita bisa membangun program-program customer loyalty ini menjadi sangat penting. Maka program-program CRM itu penting kan gitu. Supaya apa? Supaya kita ini bisa balik lagi gitu ya, minimal memberikan potensi atau memberikan suatu positif word of mouth kan, seperti itu. Ya. Ya oke. Jadi kita sudah bisa melihat ya bagaimana analisis. Kesimpulannya itu sebenarnya kan dibuat kesimpulannya Pak industri menarik atau enggak kan gitu ya. Ya kalau Tokopedia itu masih menarik kan gitu ya, karena ini menjadi platform ya, menjadi suatu keunggulan juga kan itu, kebanggaan juga ini bahwa startup kita ini udah merger kan gitu ya, menjadi tidak sekedar unicorn kan gitu ya, tapi ini menjadi suatu platformnya menjadi lebih tinggi ya. Nah seperti itu ya. Ya nanti bisa kita kembangkan ya. Satu lagi yang Udinus sekarang ya, di tadi industri startup kita ya. Nah sekarang silakan yang Udinus yang gitu. Kita melihat kayak apa sih. Nah kalau ini kan kita bisa melihat banyak ini persaingannya kan ketat nih ya, di perguruan tinggi itu kayaknya ini ketat banget nih, sumpek nih ya. Ya maka bagaimana Udinus itu bisa mengembangkan sustainable competitive advantage ya, walaupun kemarin itu banyak yang turun tapi kayaknya secara keseluruhan Udinus itu malah naik kan itu ya. Nah itu bahkan untuk MM itu biasanya nggak pernah itu kita dapat, misalnya paling 30-an nih udah 60 kan itu, dapat 60 enggak gitu ya. Jadi ini kan suatu apa ya nih, artinya yang lain turun ini kok naik kan gitu ya. Jadi demand-nya malah ini in demand kayak gitu. Ya, ya silakan. Siapa nih yang mau? Oh bisa, ya. Pak, tapi dalam bentuk narasi ya Pak. Tadi punya Pak Alik udah lebih bagus sih Pak, tapi saya masih dalam bentuk narasi Pak. Ya, kalau narasi anu aja, ini aja diwakili oleh ini aja Mbak Septi nih, kayaknya ini cocok nih ya. Nah, soalnya fokusnya tadi ke mandangnya lebih Tokopedia ya kan itu. Kalau Mas Rinaldi mungkin ya bisa, tapi coba kita dengarkan. Tapi kalau Tokopedia-nya Pak bisa Pak. Apa? Kalau yang Tokopedia tadi saya juga buat itu Pak. Oh ya, enggak. Ini satu dulu ya, nanti bisa kita compare. Ya silakan Mbak Septi ya. Ini yang kita di luar, di industri jasa ini. Kalau ini kan ya, kalau tadi itu startup ya, ini industri jasa. Ya. Supaya nanti teman-teman bisa semakin aware Mbak, semakin apa ya, semakin tinggi ya ekuitasnya kan gitu. Memang benar. Loh yang lain, loh ini justru ini adalah puncaknya, yang sementara yang lain itu pada turun ya, justru program di MM itu malah 60 kan itu. Beneran tuh 60 kan itu, mencapai, belum pernah nih ya. Gitu ya, silahkan. Oke Pak, matur nuwun kesempatannya. Sama seperti yang disampaikan Mas Rinaldi tadi, saya ini berupa narasi nggih Pak. Sebenarnya kalau dikategorikan Udinus ini naik, betul Bapak, untuk keseluruhan naik.
Bahkan untuk kedokteran kita hanya diberikan kuota 50. Sedangkan yang mendaftar kemarin itu yang mau registrasi lebih dari 50. Tapi karena aturan kita belum bisa meluluskan, jadi memang hanya diperkenankan menerima 50. Sebenarnya yang tertarik banyak sekali, Bapak. Padahal kan kita tahu kedokteran mahal nggih. Nah, ya. Uang gedung aja minimal 250 juta itu minimal. Itu ternyata banyak sekali yang ingin bergabung ke Udinus, begitu. Sebenarnya kalau bicara peluang, langsung ke pertanyaan pertama aja Pak. Kalau untuk peluang sebenarnya branding Udinus itu kan selama ini terkenal basisnya IT terbaik di Semarang bahkan di Jawa Tengah. Nah, branding ini tuh bisa kita manfaatkan Bapak. Kita manfaatkan untuk promosi keluar, jadi nggak hanya untuk calon mahasiswa baru, bahkan untuk pemerintahan pun tertarik. Karena pemerintahan juga ketika ada PPDB, mereka menggunakan kita, Udinus. Dan itu satu-satunya. Itu kalau bicara tentang branding ya. Belum lagi akreditasi kita unggul. Nah, ini bisa kita manfaatkan. Salah satunya seperti yang kita alami sekarang, kita kan lagi hybrid ya Pak, boleh online, boleh offline. Nah, ini kan hanya boleh dilakukan kampus-kampus yang akreditasinya unggul. Dan ini pun tidak semua kampus bisa melakukan ini. Nah, Udinus salah satunya menawarkan dan ternyata banyak nih yang tertarik. Karena kan teman-teman di sini juga banyak yang dari luar, jadi tetap bisa kuliah. Ini bisa mengakomodir teman-teman yang dari jauh. Terus untuk peluang yang berikutnya, kita juga ada wadah yang namanya Career Center. Career Center ini untuk teman-teman mahasiswa ketika nanti sudah lulus, ingin mencari pekerjaan, nah di sini ada wadahnya nih. Di sini Career Center ini memberikan banyak informasi tentang lowongan-lowongan pekerjaan, perusahaan-perusahaan mana saja yang bekerja sama dengan Udinus. Terus sebentar. Sedangkan tantangannya ini kan negeri sekarang ini kan bisa dibilang mereka nggak dapat dana sepenuhnya nggih Pak dari pemerintah. Jadi mau nggak mau mereka harus cari dana sendiri nih. Nah ini jadi tantangan ini untuk kita yang swasta yang harusnya kita bisa dapat mahasiswa sebanyak-banyaknya, kuotanya mulai diperebutkan ini dengan perguruan tinggi negeri. Di sini jelas akan sangat berimbas kepada PTS ini Pak, yang harusnya bisa kita ambil. Kita sekarang benar-benar bersaing nggak cuma dengan sesama PTS, tapi dengan PTN kita juga bersaing untuk mendapatkan mahasiswa. Nah, tantangan yang selanjutnya ya gimana caranya kita bisa dapat mahasiswa, otomatis kita harus memberikan fasilitas yang terbaik yang kita tawarkan. Salah satunya seperti yang sekarang ini yang mungkin tidak ditawarkan. Saya nggak tahu nih di negeri ada atau tidak nggih Pak hybrid begini, tapi ini salah satu yang bisa kita tawarkan.
Ya, teruskan saja, Mbak. Ya. Oke, tantangan yang selanjutnya adalah soal kurikulum, ya Pak. Mungkin Udinus harus mengikuti kurikulum yang lebih fleksibel sesuai dengan perkembangan teknologi, nggih. Tadi memberikan fasilitas sudah yang non akademik dan akademik, kita berusaha memenuhi fasilitas sebaik mungkin. Itu termasuk tantangan untuk kita meningkatkan kualitas dosen, menciptakan proses belajar mengajar yang efektif, memberi ruang untuk dosen juga meneliti dan pengabdian untuk meningkatkan kualitas dosen tentunya. Kalau berbicara strategi terkait kurikulum, mungkin evaluasi secara berkala Bapak sesuai kebutuhan agar lebih fleksibel, menjalin kerjasama dengan perusahaan sebagai wadah mahasiswa, nanti bisa magang di perusahaan tersebut, atau kalau untuk kebutuhan dosen, dosen bisa melakukan penelitian di perusahaan tersebut. Strategi ke depannya termasuk promosi. Promosi ini sekarang Udinus sudah menggunakan platform media sosial, ada di IG, membuat konten-konten yang menarik sehingga masyarakat luas atau calon mahasiswa tahu program-program unggulan di Udinus itu apa saja. Masyarakat bisa dengan gampang dan mudah mengakses. Strategi berikutnya mungkin meningkatkan kualitas dosen dan staf dengan melakukan pelatihan secara berkala, merekrut tenaga-tenaga pengajar yang memang sesuai kebutuhannya dan ahli di bidangnya. Mungkin kurang lebih itu dulu Bapak. Mungkin ada yang ingin menambahkan? Ya, ya nanti bisa ditambahkan ya. Iya, ribet ya Pak. Belum ya bisa. Makanya kalau pakai PPT kan ya lebih mudah ya kita bisa. Iya, ini masih narasi sih Bapak, belum ada PPT-nya. Ya intinya memang kita menggunakan alat bantu ya, Five Forces Competitiveness itu kita bisa melihat ya, kalau di industri jasa, khususnya jasa pendidikan itu gimana kan itu. Saya kira kalau ujungnya kan nanti bagaimana kan itu ya, apakah menarik tidak ya, saya kira itu yang hijau kan itu jelas ya, karena memang kita punya keunggulan kan itu ya, karena sepanjang industri jasa khususnya itu kalau nggak ada keunggulan ya nanti akan banyak yang tutup kan. Ini ada beberapa perguruan tinggi yang memang mahasiswa barunya itu tidak memenuhi kuota atau secara size-nya itu nanti ya akan lama-lama dia akan tutup kan begitu. Ya. Nah, kalau kita kan nggak dilihat dari ancaman pendatang baru, saya kira itu kan dibatasi undang-undang ya, tidak semua sekarang ini membuat prodi itu kan juga atau universitas baru memang susah kan itu ya. Nah, susah kan itu. Jadi itu mungkin yang sudah ada memang bagaimana kita bersaing ya. Itu aja karena udah banyak kan itu. Tadi jelas kita sekarang tidak hanya sekedar PTS dengan PTS tapi dengan negeri kan itu. Negeri itu sekarang aja itu loh. Masih ada itu ya, balihonya gede kan itu. Ya. Nah, itu Undip, UNES tuh ya sekarang udah mulai itu. Nah, itu justru kita ini nah, makanya kita harus punya apa? Kita harus punya diferensiasi kan gitu ya. Jadi kalau TI-nya itu mungkin oke kan itu. Fakultas ekonomi kita ini walaupun pendatang baru begitu ya, tapi kita bisa head to head ya. Bahkan untuk yang MM itu kayaknya satu-satunya yang punya akreditasi unggul kan itu ya. Nah, dulu Unisula tapi sekarang Unisula enggak tahu kalau besok kan itu ya. Tapi kita sekarang ini masih melenggang ya gitu. Padahal itu 2007 kita itu baru
lahir kan gitu. Sementara yang lain itu sudah banyak waktu program PMN. Ya, terus kemudian analisa pemasok ya, kemudian itu saya kira enggak lah ya. Jadi kita tidak tergantung ya dengan supplier kan gitu ya, karena memang kita juga pembeli kan itu ya, enggak kan itu. Justru mereka yang pengen masuk ke sini kan gitu ya, dengan sukarela kan gitu, karena ekuitasnya memang tinggi. Ya, kemudian untuk yang persaingan itu sekarang ya itu tadi ya, yang serius sekarang nanti akan semakin ketara gitu ya, nanti yang mengelola perguruan tinggi yang beneran, kalau yang enggak beneran itu nanti akan kelihatan, masyarakat yang akan memilih nanti. Ya intinya bahwa ke depan memang industri jasa khususnya perguruan tinggi ini memang harus dikelola dengan seperti mengelola bisnis beneran ya. Ya ini memang organisasi kata orang ini nirlaba, tapi ini memang harus profesional gitu. Bagaimana mengelola para dosen ya. Itu ya, kemudian juga program studi itu menjadi sangat penting. Ya, keunggulannya itu kita punya DKV, kita punya bahasa Jepang, kita punya fakultas psikologi. Hampir semua fakultas kita ini kayaknya unggul. Nah, itu ya ya, kalau hanya biasa-biasa saja ya nanti akan masuk di dalam itu tadi produk substitusi kan itu ya. Kalau enggak di sana ya kita di sebelah saja itu murah malahan gitu ya. Bayarnya murah kan gitu ya, tapi kan kita enggak. Nah, itu loh hebatnya itu. Nanti Anda bisa membuatnya analisis sendiri kan, bahwa kalau kita main di strategi lautan merah, wah kita habis kan itu. Ya kenapa? Karena harga yang ditawarkan kita dengan yang sebelah-sebelah itu kan jauh. Benar ya Mbak Septi ya? Ya bahkan mereka itu kan bulanan itu murah kan, tapi kita kan enggak. Ya, tapi kita bisa bawa itu memang berbeda, diferensiasinya memang ada. Kalau enggak ya kita akan ditinggalkan, gitu. Akan pindah di sebelah-sebelah gitu, yang murah gitu. Ya intinya bahwa Udinus memang mempunyai yang namanya sustainable competitive advantage ya gitu ya. Nah, dan secara teori ya kemudian bisa kita jelaskan secara empiris ini loh, banyak hal yang memang menjadi keunggulannya. Sama seperti Tokopedia tadi, saya kira ya ke depan ini masih ya gitu, karena kan dia udah merger kan gitu ya, dari polarisasinya ya, dari unicorn kan itu ya, ini sekarang udah menjadi yang lebih tinggi lagi kan itu ya, ini kan menjadi aset ya di bangsa, jadi kebanggaan. Nah terus kalau kemarin makanya kesandung-sandung itu kemarin itu pinjami jet itu ya, nanti kita buktikan saja nanti ya. Kita sebenarnya punya marketplace itu yang masih merah putih, darahnya masih kental itu ya, itu yang Bibli itu ya. Kalau yang lainnya kan ya itu nanti kita coba nanti kenapa ini kok nggak bisa bersaing ya, nanti bisa kita lihat kenapa kok ya masih ya, tapi kok masih kalah dengan toko hijau dan toko itu yang orange itu. Nanti bisa kita bedah itu nanti kenapa kan itu, menurut pemikiran kita itu kenapa kok nggak seperti mereka kan itu, padahal itu kita bisa mengobarkan semangat nasionalisasi kan begitu. Ya, begitu ya. Ya. Ini sudah jam. Ya, saya akan memberikan ini satu ulasan tentang analisis internal ya, untuk supaya kita semakin tahu kan itu ya, semakin yakin ya, eksternal itu adalah untuk melihat bagaimana peluang dan ancaman ya industri attractiveness. Kalau yang ini ya, mari kita lihat. Ya. Chapter 3. Udah? Udah tampak belum? Sudah, Pak. Ya. Sampun, Pak. Saya sudah gitu ya. Ya, baik. Kita lanjutkan ya bahasan kita analisis internal ya. Ini seperti apa ya? Mari kita lihat.
Udah berubah ya ini ya. Ya. Ini nanti bisa dilihat. Ya. Jadi yang di analisis internal itu yang mau kita lihat adalah bagaimana suatu organisasi atau yang namanya disebut dengan perusahaan bisnis atau SBU ya, Strategic Business Unit itu dia punya yang namanya keunggulan atau competitive advantage. Ini ya. Ya, jadi sustainable competitive advantage itu adalah merupakan fungsi dari ini ya. Nah, 1, 2, 3 bahwa bagaimana ini susah untuk ditiru kan itu. Dia juga punya core competence. Ya. Jadi apa yang membedakan antara analisis eksternal dan internal? Kita lihat ya. Kalau analisis ini eksternal itu adalah tentang apa? What they might choose to do. Apa yang mungkin mereka bisa lakukan, ya. Ini ya, dia bikin mencari opportunity and threats ya, mencari peluang kan itu. Jadi apa yang mau saya lakukan gitu. Industri menarik atau enggak gitu. Nah, kalau kita mempelajari analisis internal, ini beda. Kalau tadi itu kan ada kata kunci adalah might ya, apa yang mungkin kita lakukan ya. Nah, di situ kita melihat apa ini peluang ya, ancaman dan peluang-peluang apa saja yang gitu yang bisa kita lakukan. Nah, kalau analisis internal ini adalah what they can do, apa yang dapat mereka lakukan. Bukan kalau yang ini kan tadi might ya. Ya karena itu kan peluang-peluang apa kan itu. Tapi kalau internal, what they can, ya ini ada katanya ini adalah kata ini adalah can kan gitu ya. Beda dengan might, ini can. Apa yang dapat mereka lakukan? Kenapa? Ya ini tadi karena analisis internal adalah examine ya unique resources. Kita akan melihat ya mencari ini sumber daya yang unik ya, unique resources ya, kemudian juga capability dan akhirnya sumber daya yang unik punya capability akan menjadi yang namanya sustainable competitive advantage yang namanya SCA. Nah ini, nah ini ya. Jadi yang pertama analisis internal bagaimana sumber daya yang ada, baik sumber daya tangible maupun intangible, mempunyai capability ya, akhirnya sumber daya yang punya capability ini akan menjadi core competence ya. Ketika ini sudah menjadi punya core competence, maka pasti akan memberikan yang namanya ini ya 4 kriteria ini ya unggul, yaitu valuable, rare, costly to imitate, dan non substitutable. Jadi yang bernilai, langka, susah untuk ditiru dan tidak ada produk substitusi. Ya, ini pasti memenuhi 4 kriteria ini ya. Maka sumber daya capability itu akan menjadi core competence yang akan memenuhi 4 kriteria ini ya. Nah, kemudian untuk melihat core competence kita bisa melakukan ya dengan alat bantu. Kalau analisis eksternal tadi memakai 5 forces, kalau ini memakai value chain. Ya, value chain analysis. Ya. Nah, ini kita bisa pakai ini. Jadi dengan ini maka kita bisa mendapatkan yang mana competitive advantage ya. Ini disebut dengan strategic competitiveness. Ya, diturunkan. Kalau ini memang what they can do. Kalau saya punya keunggulan begini maka saya dapat lakukan ini kan gitu. Tapi kalau analisis eksternal peluangnya ini they might ya, apa yang mungkin dapat saya lakukan atau mereka lakukan. Tapi kalau ini analisis internal, kita menganalisis ini ya sumber daya ya yang bisa dikontrol benar, sumber daya baik itu tangible, intangible, sumber daya yang punya capability dan akhirnya menjadi kompetensi. Tidak semua sumber daya itu punya capability dan akhirnya menjadi kompetensi. Hanya sumber daya capability yang memenuhi 4 kriteria ini yang disebut dengan competitive advantage. Kalau ini memenuhi competitive advantage, maka
sudah selayaknya ya dia akan pasti punya yang namanya strategic competitiveness. Ya, jadi memang ini ya, bagaimana kita bisa creating value. Ya ini tadi, bagaimana kita bisa mengexploiting core competence. Kompetensi di mana? Kita lihat tadi ya, sumber daya, yang punya capability. Ya, ini ya, value bisa diukur performance produk, karakteristik performance produk. Nah ini ya. Ya ini nanti, ya ini secara teknis ya. Sumber dayanya. Kompetensi manajer ini ya tentunya ini ya. Jadi kalau analisis internal tidak bisa dipisahkan juga dengan seorang manajernya. Ya, maka mereka ini ya, mereka harus bisa mempunyai courage ya, memberikan dorongan, punya self confidence. Ini penting, integrity. Wah, ini ya. Capability to deal with uncertainty ya. Ini kan mereka menghadapi sesuatu yang bersifat tidak pasti kan itu dan kompleks. Dan mereka mau ya, ini willingness to hold people. Nah ini bagaimana dia bisa bekerja sama dengan orang lain. Ya ini lihat ini ya kondisi-kondisi yang tidak pasti, kompleks. Nah ini maka dibutuhkan ini ya sumber daya, capability dan core competence. Jadi kalau nggak punya ya cuma kita hanya punya sumber daya tapi nggak punya capability, ya kita nggak akan punya yang namanya core competence. Ya sumber daya ini ya sumber daya itu ya baik sumber daya tangible maupun intangible. Ya sumber daya ini ada capital, equipment, skill, brand name sumber daya, financial resources sumber daya, keuangan ya, talented manager. Nah sekarang itu kayaknya nggak cari pekerja deh, carinya talent kan itu. Ya istilahnya sekarang itu bukan workers tapi talent. Ya ini sumber daya, capability, core competence. Ya. Ini tangible ya sumber daya, capability ini sumber daya yang mempunyai kapabilitas kan itu ya. Ya, capability itu apa kan itu ini ya, unique skill. Ya, kita punya sumber daya manusia tapi nggak punya capability kan itu. Ya. Di Cina itu mungkin harganya mungkin lebih mahal tapi mereka punya kapabilitas yang lebih tinggi kan itu. Bisa juga. Ya. Kita bayarnya murah tapi nggak produktif misalnya, itu ya nggak menguntungkan. Sekarang ini dibutuhkan pekerja yang dia punya capability, punya kemampuan, juga kapabilitasnya juga tinggi. Nah ini capability-nya kan itu ya. Contoh-contoh beberapa industri yang punya kapabilitas tertentu. Kapabilitas di bidang distribusi itu adalah Walmart. Microsoft itu adalah dia punya kapabilitas di bidang human resource ya, motivating, empowering, and retain employee. Oh ya pastilah ya retaining ini. Walmart ini effective and efficient control inventories through point of purchase ya, data collection methods. Wow, kompetensi di bidang marketing itu ada Gillette, macam-macam nih banyak ini ya. Ya, sumber daya dan capability yang akhirnya membentuk competitive advantage ya. Ini adalah suatu distinguish ya a company competitively and reflect its personality. Ya, perusahaan yang unik kan gitu ya. Ini core competence. Nah, maka perusahaan yang tadi yang mempunyai sumber daya, punya kapabilitas dan akhirnya dan memenuhi 4 kriteria ini ya, valuable, rare, costly to imitate, dan substitutable, maka ini disebut dengan sustainable competitive advantage. Kita harus senantiasa building ya.
membangun ya, membentuk gitu, bahkan meng-create sustainable competitive lewat ini. Kita bisa lewat ini, kita bisa mengontrolnya lewat ini ya, valuable, rare, costly to imitate, dan non-substitutable. Ini contohnya ya, kriteria. Valuable, rare. Nah ini costly to imitate ya, nggak bisa ditiru kan, susah untuk ditiru lah. Terus kemudian non-substitutable capability, no strategic equivalent. Ya, nggak ada yang seperti saya kan itu. Wah itu keren itu. Ini nanti. Nah sekarang kita kembangkan yang namanya value chain analysis. Ini nanti yang kita pakainya ini ya, value chain analysis. Ya. Ya, untuk apa sih kita ini capek-capek ini adalah ini loh. Kalau kita melihat kenapa kita untuk keunggulan, untuk melihat posisi keunggulan itu kan ya paling gampang ya ini. Untuk melihat understand their cost position. Maka nanti ada ini kan nanti ada yang primary activities sama support activities. Itu nanti mana nih posisi keuangan. Ya. Mulai dari inbound sampai nanti outbound itu nanti ya. Outbound, kemudian services, ya, marketing, ya, itu. Nah ini nanti lihat nih cost posisinya yang mana. Ya ini primary aktivitasnya terdiri dari ini ya. Support aktivitasnya, ya namanya aja support aktivitas yang mempunyai apa supporting terhadap primary activity. Ya, value chain ini kan ini ya, menunjukkan ya bagaimana produk ini berpindah ya, dari raw material sampai produk jadi. Nah ini. Jadi ada secara teori bahwa ini primary activities itu ya, ini ada inbound logistik, operational, outbound ya. Jadi inbound, operational, outbound, marketing, and services. Ini adalah primary activities. Nah, kemudian di situ ada support activities, ada infrastruktur, ada human resource management, technological development, and procurement. Gitu, ya. Ya, inbound logistik itu apa? Ya ini, ya jadi bahan baku, ya, warehousing, inventory, ya seperti itu ya. Nah itu nanti apakah nanti kita bisa kerjakan sendiri atau nanti nggak perlu kan itu? Nanti kita bisa mau pakai outsourcing ya. Tapi alatnya ya ini ya pakai value chain ini, outbound ya. Kemudian ini ada marketing and sales ya, services, ya service ya. Ya, each activity ya should be examined relative to competitors' ability and rated as superior, equivalent, or inferior. Maka semua ini kan kita bisa bandingkan dengan kompetitor, apakah strategi kita itu adalah superior di atas mereka, apakah sama atau lebih rendah kan gitu. Nah, maka kita bisa melihat nih di tahap support activities. Di situ ada procurement, ada teknologi, ada human resources ya. Ada firm infrastruktur. Nah, jadi primary-nya tadi ya tetap kita bandingkan apakah kita ini sama di atas atau lebih rendah. Ini juga infrastruktur ya dan supporting aktivitas tadi apakah ini kita sama dengan kompetitor, apakah kita lebih tinggi atau lebih rendah. Maka kita bisa mengembangkan ini outsourcing tadi. Kan mengembangkan value chain itu kan supaya melihat keunggulan kita pada segi apa? Cost position. Ya, cost position itu penting kan gitu. Jadi mana yang bisa kita hemat, mana yang bisa kita intinya kan gitu, menghemat kan gitu ya. Mana yang tidak kan mana yang bisa kita hemat. Ya, artinya punya value kalau outsourcing ya. Nah, sayangnya di sini tuh kan pekerja outsourcing masih dianggap sebelah mata ya. Kayaknya masih wah outsourcing gitu. Padahal waktu saya menemani teman-teman studi banding ke
Singapura itu ya, tour guide-nya bilang di sini tuh orang bekerja outsourcing ya biasa. Kalau di sini kan misalnya ditanya, kerjanya di mana di outsourcing itu kayaknya gimana kan gitu ya, kayaknya lebih rendah kan gitu. Sebenarnya enggak. Justru outsourcing ini adalah merupakan satu strategi manajemen kan gitu, yang ke depan ini semuanya menjadi lebih bisa menghemat cost kan gitu. Ya sekarang kan tanya itu pegawai bank itu sekarang kan banyak yang outsourcing itu, jarang yang mereka ya beberapa itu saja, tapi sebagian besar nanti bisa outsourcing. Ya bisa kita outsourcing di Udinus saja sudah mulai beberapa di outsourcing ya Mbak Septi. Nggih, Pak. Untuk parkir, cleaning service. Cleaning service. Nggih, kami pakai outsourcing. Ya, nanti dosen suatu saat ya bisa outsourcing juga tuh nanti ya. Ya. Lah kenapa begitu? Mari kita lihat. Ya. Mari kita lihat nih loh ya. Jadi primary activities nih outsourcing ini nanti ya. Nah, jadi intinya kan kita ini bisa menjalankan ini kan sebagian atau semua bisa ini ya, a firm may outsource all or only part. Ya, kita bisa ini menyerahkan kegiatan ini ya semua atau sebagian dan itu. Semua apakah bisa di outsourcing? Ya bisa saja ya. Tapi yang paling belakangan di outsourcing itu apa? Bagian keuangan biasanya kan gitu ya. Itu yang biasanya nggak di outsourcing. Yang lainnya di outsourcing lah. Bisa, tapi yang keuangan itu biasanya jarang ini ya. Nah, jadi ini kita lihat nih yang kita mau outsourcing di mana nih? Mulai dari primary ya, mulai dari inbound logistik, operasional, outbound sampai service ini ya. Kemudian supportnya ini ada infrastruktur, ada SDM, ada teknologi, ada ini ya procurement ya misalnya ya. Nah, ini mana yang mau kita outsourcing kan itu supaya cost posisi kita ini menjadi lebih baik. Misalnya hotel ya. Hotel itu kan nggak perlu kita kerjakan sendiri ya. Misalnya laundry-nya bisa kita outsourcing kan bisa ya. Laundry, satpam itu bisa kita laundry kan gitu. Nah, terus dan lain-lain itu misalnya itu bisa kita laundry, bisa kita outsourcing kan ini ya. Jadi kita bisa memberi aktivitas outsource ini kan yang pakai tanda ini misalnya. Nah ini misalnya bisa juga misalnya inbound logistiknya kita bisa outsourcingnya. Kita punya outsourcingnya untuk suplai bahan baku di outsourcing saja, outbound ya services. Tapi marketing sama ini bisa kita kelola sendiri. Ini lihat nih, ya teknologi ini juga bisa kita outsourcing kan nih SDM-nya ini. Ya. Bisa juga kan itu. Ya nanti mobil itu bisa ya biasanya untuk mobil itu sudah banyak perusahaan-perusahaan itu yang udah di outsourcing kan gitu. Jadi nggak perlu beli mobil itu ya begitu rusak langsung telepon ganti baru kan itu ya kayaknya gitu. Di Udinus belum ya Mbak Septi ya. Ya nanti mungkin suatu saat bisa itu di outsourcing itu ya pengadaan misalnya itu bisa. Untuk mobil maksudnya apa Pak? Ya untuk mobil itu pengadaan mobil itu. Ya sementara kami inventaris semua Pak, belum rental. Okay. Ya. Nanti perusahaan-perusahaan besar itu kan udah ya itu Astra itu dia punya rental tuh dan profesional itu misalnya kayak gitu. Mungkin kelihatannya mahal tapi itu mungkin cost posisinya lebih enak kayak itu nggak perlu beli kan itu ya toh. Ya itu nanti biayanya bisa lebih murah juga Pak. Iya pasti kan gitu ya maintenance-nya khususnya kan. Ya ini juga untuk accelerate bisnis ya. Untuk re-engineering benefit, sharing risiko kan itu juga bisa nih ya. Ya, free resources for other purpose ya bisa juga. Ya, maka isu outsourcing itu kan memang ini ya, dia punya value kan itu. Ya. Ya kalau perbankan sudah mulai ya, sebagian besar tuh outsourcing. Bahkan nanti kan udah banyak ini beberapa bank ini juga udah menutup outletnya kan itu. BNI aja udah banyak kantor cabangnya udah dikurangi kan gitu ya. Ini nanti kan outsourcing itu nanti. Ya, nanti CS-nya outsourcing semua kayaknya outsourcing semua lah kan gitu. Ya. Dan ini kan kenapa ini? Ya karena ini adalah konsep manajemen baru kan itu. Untuk apa? Cost position kita menjadi lebih baik kan itu. Ya, mungkin lebih hemat kan itu ya, lebih
reduce cost kan itu ya. Jadi kita ingin mengurangi dengan apa? Dengan cara outsourcing kayak gini. Ya, jadi ada yang do not, ada yang do, ada yang boleh, ada yang nggak boleh nih, ya. Nanti biasanya kalau keuangan itu yang mungkin do not gitu ya. Kalau yang lain-lain mungkin enggak. Ya, kalau yang bersifat non strategik ya, atau yang strategik itu do not ya. Misalnya do ya, atau yang do not. Nah, itu nanti ini rambu-rambunya nanti bisa dilihat. Ya, jadi itu gambaran ya nanti bisa udah saya anukan ya, udah saya tempelkan tadi di grup kayak tidak salah. Ya, nanti intinya kita sudah untuk analisis eksternal kita udah paham ya, bagaimana melihat peluang dan ancaman ya. Industri itu menarik atau enggak gitu. Alatnya adalah 5 forces competitiveness. Kalau analisis internal ini adalah ingin melihat itu tadi ya, kekuatan dan kelemahan. Ya, dari situ kita bisa mengembangkan yang namanya sustainable competitive advantage yang dibentuk dari apa? Sumber daya yang mempunyai capability dan akhirnya menghasilkan apa? Core competence ya. Sepanjang sumber daya dan kapabilitas itu mempunyai 4 kriteria tadi ya, yaitu 1 valuable, rare, costly to imitate, dan non-product substitutable kan gitu ya. Nah, itu pasti punya yang namanya keunggulan bersaing. Ya. Ya, saya kira untuk malam ini ya kita untuk teorinya sampai dengan analisis internal kan itu ya. Silakan bukunya dibaca kan itu ya. S1 aja Mbak baca bukunya sekian-sekian gitu ya. S2 ya kalau S1 3 ya S2 ya bacanya ya 5 sampai 6 sampai 10 kan itu baca bukunya kan gitu ya. Jangan kebalik S2 malah nggak baca buku itu ya aneh kalau nanti ya. Karena pisaunya itu harus lebih tajam. Bahasanya sama itu ya, materinya sama tapi kalau S2 itu harus lebih tajam. Buat tajam itu apa ya? Dengan banyak insight kan itu, banyak apa namanya? Membaca gitu ya. Ya kenapa di CEO atau manajer-manajer di beberapa perusahaan yang mapan itu misalnya level ini harus sekolah itu ya memang beneran untuk belajar bisnis ini. Ya, dia gimana ini kayak gini secara teori gimana? Oh, kita belajar teori begini. Maka mereka harus belajar teori, baca buku kan itu untuk nanti mensinkronisasikan daripada kegiatan-kegiatan sehari-hari. Mereka butuh yang namanya teori kan itu. Ya. Nah, maka justru kalau mereka itu kan sudah terbiasa, tapi justru bagaimana dia dengan teori itu ya bisa describe ya, kemudian bisa dia bisa predik kan gitu. Itu menjadi sangat penting teori itu. Ya, nah ini kita kan bicara manajemen strategik secara sains. Ya. Nah, sains ya kita itu ada modelnya ada kan itu, tapi kan harus dibaca gitu. Kalau nggak dibaca ya hanya menjadi awang-awang saja kan itu ya. Nanti apalagi nanti kita belum lagi mengembangkan metrik-metrik loh ya, metrik. Jadi kalau analisis eksternal pakainya EV ya, external metric evaluation. Kalau internal metriknya pakai EV kan gitu. Nah itu nanti seperti apa ya, itu kan ada langkah-langkahnya di bukunya, itu gampang, bukunya Free David. Saya kira itu ya teman-teman, nanti ada tugasnya kita membuat itu. Tadi hari ini kita bicara satu model daripada pendekatan internal, yaitu modelnya value chain. Intinya kalau kita membuat value chain itu ingin melihat cost position-nya seperti apa. Itu menciptakan unggulannya dari apa? Cost position. Ya. Apakah nanti kita bisa dilakukan outsourcing atau enggak itu ya, di tahap mana yang bisa kita lakukan. Nah, seperti itu ya. Daripada kita enggak melakukan semuanya kan gitu ya, tapi mana yang bisa kita lakukan. Itu akhirnya kita bisa yang namanya reduce cost kan itu. Itu menjadi strategi keunggulan bersaing bagi suatu organisasi. Ya, itu saja ya. Nanti kita akan lanjutkan ya, silahkan. Tugasnya adalah membuat kita dia analisis value chain kan itu. Ya bebas ya itunya, objeknya bebas. Tapi besok kita akan presentasikan ya dua ya, analisis eksternal dan internal ya. Yang ini sama besok itu. Jadi kita semakin tahu ya, ini loh analisis ya. Kalau eksternal kan they might do kan itu, mereka akan bisa kerjakan gitu ya. Karena industri menarik tidak, tapi kalau yang internal adalah they can do, apa yang beneran dapat mereka kerjakan.
kan gitu. Karena dia punya sumber daya yang bisa menghasilkan capability kan itu, dan akhirnya capability menjadi core competence kan itu. Itu urut-urutannya. Ya silakan, maka baca silakan 2 buku itu, yaitu Michael Heath sama David, itu udah cukup lah kan itu. Supaya pisaunya itu tajam. Gitu ya. Ya. Terima kasih ya malam ini sudah bergabung ya. Mungkin ada satu pertanyaan yang mungkin bisa ditanyakan. Ya, tapi menurut saya baca dulu itu buku yang paling komprehensif lah, gampang untuk dimengerti kan itu. Langkah-langkahnya juga pas kan itu ya. Habis ini kita akan belajar secara teknis ya, mengembangkan metrik EV, dan nanti satu lagi metrik kompetitif profile company ya. Profile itu juga penting. Oke. Ya, terima kasih ya teman-teman yang tadi sudah mempresentasikan ya. Berarti besok yang belum besok ya bisa disiapkan. Kalau bisa ya PPT-nya ya, supaya membantu ya. Itu PPT itu kan sebenarnya untuk membantu saja, mempermudah kita dalam satu persepsi yang sama. Oke, baik. Selamat malam teman-teman. Salam sehat selalu ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.